Sebelum kedatangan beras, sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Nusantara. Namun seiring waktu, pola makan masyarakat Indonesia pun berubah. Bersama dengan aneka makanan pokok lokal lainnya, sagu Nusantara mulai terpinggirkan. Beras dan terigu kini telah mengambil alih meja makan kita. Sementara itu, FAO telah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan di masa depan. Diprediksi sekitar 135 juta warga dunia akan mengalami kekurangan pangan. Pemerintah memandang sagu sebagai bagian yang penting dan strategis bagi ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi krisis pangan seperti yang diprediksi oleh FAO. Untuk itulah, pemerintah memasukkan sagu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Tugas saya sebagai Kepala Dinas Perinokop, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, salah satunya sukseskan visi Bapak Gubernur kita, Bangkit Mandiri Sejahtera. Dalam visi itu ada dua misi yang sangat penting dan strategis, yaitu menghasilkan sumber daya manusia unggul Papua ke depan yang mampu mengelola potensi alam yang dimiliki. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan kita tahu sendiri ada beberapa komoditas unggulan yang kita andalkan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah sagu, terus yang kedua kopi, yang ketiga ikan, perikanan, dan keempat adalah hutan atau kayu. Nah, komoditas unggulan ini harus menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat kita di Provinsi Papua, terutama dalam masa otsus adalah orang asli Papua. Dengan adanya alat ini, kami bisa mendapat hasil dan bisa mendapat uang, bisa datang ke kampung. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua mempersembahkan Unit Pengolahan Kayu Jayapura. Molding kayu adalah bentuk ornamen yang dibuat pada kayu. Bentuk ornamen sepanjang permukaan sisi atau bagian-bagian lain. Mesin ini juga dilengkapi dengan mata pisau yang dapat diubah dengan ribuan jenis model yang tersedia. Salah satunya adalah jenis ornamen carved reed yang ada pada video. Model carved reed ini dapat digunakan untuk dinding dan furniture. Mesin ini juga mampu membuat ornamen kayu dengan cepat dan presisi. Bayangkan betapa banyak hasil yang diperoleh dan bisa menguntungkan bagi industri kayu, terutama untuk para pengrajin kayu. Adik-adik sekalian sekarang ini punya inovasi yang berkembang begini, supaya kita saja jangan atau orang lain. Apa yang mereka lakukan di sana, kita punya kekayaan alam ada di sini. Dengan itu cara merubah mindset kita untuk bisa bikin tepung sagu, bisa bikin mochi, bisa bikin mie sagu, bisa bikin sesuatu yang menghasilkan untuk kepentingan rakyat. Ada visi misi gubernur yang gubernur bilang Papua harus bangkit artinya bahwa barang yang tidak pernah kita ciptakan harus kita ciptakan. Barang belum ada di sini harus kita datangkan di sini. Selama beberapa tahun lalu yang barang tidak tercipta, sekarang kita tercipta dengan hasil usaha kita, dengan hasil sumber daya alam kita. Itulah yang sekarang ada ini. Ini luar biasa ya. Jadi bangkit maka apa yang terjadi? Mandiri. Mulai perempuan sekarang kau sudah mandiri menciptakan sesuatu. Siapa ganggu? Orang ganggu. Hasil-hasil usaha itu dikembangkan lagi supaya lebih besar. Ini adalah bentuk solidaritas kita, kebersamaan kita untuk memajukan para UMKM
di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Bapak Ibu Saudara UMKM dari Papua. Yang ada di pameran ini satu-satunya stand yang saya sangat tertarik. Ikat kepala yang buat saya cukup unik, cantik, dan bikin orang pakai ini jadi seksi ya. Pokoknya top banget karya-karya dari Papua. Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita semua yang hadir di tanah Papua ini, secara resmi saya mewakili provinsi meresmikan beras sagu, keselan tepung sagu dari asli Papua. Harap betul-betul masuk Al-Quran. Jadi memang kita dorong agar penggunaan kris ini secara nasional akan meningkat. Bapak ada? Ya, siap. Itu cara simbolis. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian cepat menuju Papua Satu Harga, PACE Juara. Papua untuk Indonesia, Kami bangga buatan Indonesia.